semuanya, saya Lutfi. Hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara, yaitu penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Di sebelah saya ada dua teman saya, Yesa dan Sasa, yang akan membahas ini dari sudut pandang hukum administrasi negara. Dan kali ini kita juga kedatangan narasumber kita yaitu Fitri, yang akan membantu memperkuat pembahasan kita secara akademik. Jadi sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk penyalahgunaannya, Yesa, bisa nggak kamu jelasin dulu sebenarnya sejauh mana sih batas kewenangan seorang pejabat pemerintah itu? Oke, jadi gini, dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat itu harus berdasar pada kewenangan yang sah. Ini namanya asas legalitas. Nggak boleh pejabat tiba-tiba bertindak suka-suka karena merasa punya jabatan. Oke, berarti kewenangan itu nggak muncul begitu saja ya? Betul, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, kewenangan itu diperoleh lewat 3 cara. Yang pertama, atribusi. Wewenang yang diberikan langsung oleh konstitusi atau undang-undang kepada suatu jabatan. Yang kedua yaitu delegasi, pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dan tanggung jawabnya juga ikut beralih. Untuk yang ketiga, mandat. Pemberian kuasa untuk bertindak atas nama pemberi mandat, tapi tanggung jawabnya tetap di pemberi mandat. Boleh saya tambahkan sedikit, perbedaan delegasi dan mandat ini sering bikin bingung mahasiswa. Padahal kuncinya sederhana. Kalau delegasi, tanggung jawab hukum yang pindah ke penerima. Kalau mandat, tanggung jawab tetap diberi mandat meskipun yang bertindak di lapangan orang lain. Ini penting karena nanti berpengaruh ke siapa yang bisa digugat kalau terjadi masalah. Baik, jadi kalau aku simpulkan, batas kewenangan itu ada 3. Batas materi atau substansi, soal apa yang boleh diputuskan, batas wilayah, berlaku di mana, dan batas waktu, selama jabatan itu masih berlaku. Tepat sekali, dan kalau pejabat melangkah keluar dari salah satu batas itu, disitulah mulai muncul potensi penyalahgunaan wewenang. Menarik. Nah, Sasa, kalau begitu dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang ini bentuknya seperti apa saja? Jadi secara garis besar, ada 3 bentuk utama penyalahgunaan wewenang. Yang pertama, melampaui wewenang. Maksudnya itu gimana ya? Ini terjadi kalau penjabat mengambil tindakan yang sebenarnya di luar batas kewenangan yang dia punya. Istilah hukumnya ultra vires. Contoh sederhananya, seorang kepala daerah menerbitkan izin yang sebenarnya itu kewenangan pemerintah pusat, atau penjabat mendatangani keputusan padahal masa jabatannya sudah berakhir. Berarti dia bertindak di luar wilayah kekuasaannya sendiri ya, baik dari segi materi maupun waktu. Tepat. Bentuk kedua, mencampur adukan wewenang, atau dalam bahasa Belanda disebut deternement de pouvoir. Wah, istilahnya keren. Artinya apa ya? Jadi ini beda dengan yang pertama. Di sini pejabatnya memang punya kewenangan yang sah, tapi dia menggunakan untuk tujuan yang nggak sesuai dengan maksud pemberian wewenang itu. Contohnya, jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan untuk kepentingan masyarakat yang seharusnya dilayani. Ini menurut saya bentuk yang paling sulit dideteksi karena secara formal prosedurnya kelihatan benar, dokumennya lengkap, tanda tangannya sah. Yang menyimpang itu motif dibaliknya. Makanya dalam praktik hukum administrasi, hakim sering menilai dari fakta-fakta pendukung, bukan hanya dari legalitas formal dokumennya. Jadi alatnya sah tapi tujuannya yang menyimpang. Nah, betul. Yang ketiga, bertindak sewenang-wenang atau willekeur. Ini yang paling sering kita dengar di media ya kayaknya. Betul banget, ini terjadi waktu pejabat mengabaikan prosedur, mengabaikan aturan hukum, atau mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mengambil keputusan. Jadi, keputusannya itu diambil tanpa pertimbangan yang layak, bahkan kadang tanpa dasar hukum sama sekali.
Jadi kalau aku rangkum, melampaui wewenang itu soal batas, mencampur adukkan wewenang itu soal tujuan, dan bertindak sewenang-wenang itu soal cara dan prosedur. Rangkuman yang bagus, saya tambahkan satu sudut pandang akademis. Ketiga bentuk ini sebenarnya mencerminkan tiga unsur yang selalu diuji dalam hukum administrasi, yaitu kewenangan, tujuan, dan prosedur. Kalau salah satu dari tiga unsur itu cacat, maka keputusan pejabat berpotensi tidak batal atau tidak sah. Nah, ini jadi jembatan yang pas. Sasa, bisa kasih kita contoh kasus konkret dari masing-masing bentuk itu? Aku kasih 4 contoh kasus yang sering kita temui. Contoh pertama, pemberian izin tanpa memenuhi prosedur. Misalnya izin usaha atau izin bangunan diterbitkan tanpa melalui kajian teknis, tanpa AMDAL atau tanpa tahapan administratif yang seharusnya dipenuhi. Ini jelas melanggar prosedur yang sudah diatur dalam peraturan. Berarti ini termasuk bertindak sewenang-wenang ya, karena prosedurnya itu diabaikan. Betul, bisa juga overlap dengan melampaui wewenang kalau yang menerbitkan ternyata bukan pihak yang berwenang. Contoh kedua, penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini bentuk klasik dari mencampur adukan wewenang. Pejabat punya otoritas yang sah tapi dipakai untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau kelompok tertentu, bukan untuk tujuan pelayanan publik. Baik, ini yang sering terjadi awal kasus korupsi ya? Sering banget, karena begitu kewenangan dipakai untuk kepentingan pribadi, jalan ke arah tindak pidana korupsi jadi sangat dekat. Betul, dan ini juga membuat batas antara hukum administrasi dan hukum pidana jadi kabur. Secara akademik, penyalahgunaan wewenang itu pintu masuk, sementara unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara itu yang membuatnya naik level jadi tidak pidana korupsi. Contoh ketiga, intervensi terhadap proses pelayanan publik. Misalnya, pejabat mencampuri atau menekan proses pelayanan publik supaya menguntungkan pihak tertentu. Ini melanggar prinsip imparsialitas yang seharusnya dijunjung dalam pelayanan publik. Dan contoh keempat, keputusan pemerintah yang merugikan masyarakat tanpa dasar hukum. Jadi, kebijakan atau keputusan diterbitkan tanpa landasan hukum yang sah dan akibatnya merugikan hak-hak masyarakat. Ini juga bentuk nyata dari bertindak sewenang-wenang. Jadi untuk keempat kasus ini saling berkaitan dengan tiga bentuk penyalahgunaan yang saya sebutkan tadi ya? Betul, dalam praktik satu kasus kadang bisa masuk lebih dari satu kategori sekaligus. Iya, dan ini sangat realistis sekali. Dalam praktik di lapangan, kami jarang menemukan kasus yang murni hanya satu bentuk penyalahgunaan, biasanya gabungan, dan itu yang membuat analisis hukumnya jadi menarik tapi juga kompleks. Nah, kalau sudah terjadi penyalahgunaan wewenang seperti itu, apa akibat hukumnya buat si pejabat dan keputusannya? Yesa? Ini menarik karena akibat hukumnya itu berlapis, nggak cuma satu jenis. Yang pertama yaitu secara administratif. Keputusan atau tindakan itu bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh atasan, oleh pengadilan atau lembaga pengawas. Pejabatnya sendiri bisa dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan sampai pemberhentian. Kedua, lewat jalur tata usaha negara. Masyarakat yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan keputusan yang melawan hukum sesuai pasal 53 Undang-Undang PT-UN. Yang ketiga, kalau memenuhi unsur-unsurnya bisa masuk ke jalur pidana, dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dan yang keempat, jalur perdata atau tanggung gugat. Pejabat atau badan pemerintahan bisa dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan ke masyarakat atau negara. Saya ingin menggarisbawahi satu hal penting di sini. 4 jalur ini tidak saling
diiadakan. Artinya satu pejabat bisa dikenal sanksi administrasi sekaligus diproses secara pidana untuk pembuatan yang sama. Ini juga jadi pertanyaan mahasiswa, bukan double jeopardy karena memang ranah hukumnya berbeda. Baik, jadi nggak ada yang lolos begitu saja ya, selalu ada jalur pertanggungjawabannya. Itulah salah satu wujud negara hukum. Kekuasaan selalu dibatasi dan selalu bisa dimintai pertanggungjawaban. Baik, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Supaya penyalahgunaan ini bisa dicegah sejak awal, mekanisme pengawasannya ini seperti apa ya? Pengawasannya itu kita bagi dua, internal dan eksternal. Yang internal, pertama dari atasan langsung. Ini disebut pengawasan melekat atau waskat. Jadi, pengawasan yang berjalan dalam hierarki jabatan sehari-hari. Kedua, ada inspektorat atau APIP yang melakukan audit kinerja dan kepatuhan instansi. Ketiga, satuan pengawas internal di lembaga atau BUMN. Dan ada juga sistem pengandalian internal pemerintah atau SPIP. Sementara pengawasan eksternal datang dari luar struktur pemerintahan itu sendiri. Ada Peradilan Tata Usaha Negara yang menguji keabsahan keputusan pejabat. Ada Ombudsman Republik Indonesia yang mengawasi pemerintahan publik dan menindak maladministrasi. Ada DPR dan DPRD lewat fungsi pengawasan legislatif. Dan yang terakhir, dan menurut aku ini paling penting, ada masyarakat dan pers lewat partisipasi publik dan kontrol sosial. Tambahan dari saya, pengawasan internal dan eksternal itu sebaiknya dilihat sebagai sistem yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Pengawasan internal lebih cepat mendeteksi penyimpangan karena dekat dengan proses kerja. Sedangkan pengawasan eksternal penting untuk menjamin objektivitas karena lembaga internal kadang punya konflik kepentingan untuk menindak atasannya sendiri. Jadi masyarakat juga punya peran ya, bukan cuma lembaga formal. Betul banget, bahkan seringkali kasus penyalahgunaan wewenang justru terungkap dulu lewat laporan masyarakat atau pemberitaan media sebelum lembaga formal turun tangan. Setuju, dari pengalaman saya mengamati kasus-kasus administrasi pemerintah, partisipasi publik ini sering jadi pemicu awal sebelum inspektorat atau Ombudsman bergerak resmi. Yang pertama, setiap tindakan pejabat publik itu harus bersumber dari wewenang yang sah, entah itu atribusi, delegasi, atau mandat. Ini asas legalitas sebagai pagarnya. Kedua, ada 3 bentuk utama penyalahgunaan wewenang yang harus kita kenali: melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Dan kita sudah lihat juga contoh nyatanya, dari soal izin kepentingan pribadi, intervensi pelayanan publik, sampai keputusan tanpa dasar hukum. Yang ketiga, akibat hukumnya berlapis, bisa administratif, TUN, pidana, sampai perdata. Jadi penanggung-jawaban itu nggak hanya satu jalur. Dan keempat, pengawasan internal dan eksternal, termasuk partisipasi kita sebagai masyarakat, adalah kunci utama supaya penyalahgunaan wewenang bisa dicegah sejak dini. Saya tutup dengan satu pesan singkat. Hukum administrasi publik itu pada dasarnya bukan untuk mempersulit pejabat, tapi untuk memastikan kekuasaan yang diberikan rakyat benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat. Begitu tujuannya bergeser, disitulah hukum harus turun tangan. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dari sudut pandang hukum administrasi negara. Terima kasih buat Yesa, Sasa, dan Fitri atas penjelasannya.